Hai guys, ketemu lagi kali ini sama aku Yuni Trisna Dewi di acara podcast TVRI Bali. Di mana di tempat ini kalian bisa menyimak berbagai obrolan berkualitas dari narasumber kita yang pastinya akan menyebar inspirasi, motivasi, dan gimana sih tips-tips mereka dalam mewujudkan mimpi-mimpinya nih. Seperti yang sudah hadir di studio podcast TVRI Bali kali ini, sudah hadir di studio seorang cewek cantik, salah satu personel dari K-pop dance. Kalau ngomongin K-pop dance tuh emang harus lebih energik gitu ngomongnya ya. Oke, kita langsung sapa aja. Ini dia Sinta. Hai Sinta. Halo. Apa kabar Bu? Dari penampilannya aja udah ya Bu ya. Ini anak K-pop banget sih. Sinta ini adalah salah satu personel dari K-pop dance apa namanya? I-Link. Wih, I-Links. Tapi kok dari namanya tuh kayak Chinese ya, link ada link-linknya itu. Tapi sebenarnya tulisannya kayak gimana? Terus ngomonginnya kayak gimana? Terus apa sih prestasi mereka? Kalau gitu kita langsung mulai aja podcast kita kali ini di podcast TVRI Bali Turn On. Nih, tepuk tangan dulu dong. Aduh, kalau ketemu sama anak umurannya Sinta gini kan jiwa mudaku ikut menggelora ya kan. Sinta kalau boleh tahu nih ya, ini kan kamu ngewakilin temen ya. Iya. Jadi yang lainnya pada sibuk ya? Betul. Lagi ada kerjaan gitu ya. Ada kerjaan. Oke, Sinta K-pop dance. Ngomongnya gimana sih? K-pop dance cover. Oke. Itu terdiri dari berapa orang sih grup kamu? I-Link sendiri itu terdiri dari 4 orang. 4 orang. Ya. Oke, 4 orang semua-muanya ngedance. Iya dong. Iya dong. Ada nyanyinya gak sih? Gak ada. Enggak ada. Ya, kita cover. Oke. Iya. Namanya apa? Nama ininya, grupnya? Nama grupnya I-Links. Kalau di spell per hurufnya? A-E-L-Y-N-X. NX. Oke. Jadi bacanya I-Links. I-Links. Oke. Kukira tadi kok ada Chinese ya, ternyata enggak ya. Enggak. Boleh tahu nggak artinya apa tuh I-Links? I-Link sendiri itu itu kita terinspirasi dari aespa. aespa itu Grup dari Korea juga. Grup, Iya. oke. Terus Links itu artinya rasi bintang dari utara yang bersinar. Widih, mantep ya filosofinya ya. Jadi harapannya biar grup dance kalian itu bisa menjadi bintang yang bersinar dari utara. Iya betul. Kenapa harus dari utara sih? Gak tau artinya gitu. Tapi K-pop itu kan Korea Selatan ya, bukan Korea Utara. Iya, Korea Selatan. Korea Selatan, oke. Nah, jadi nih yang pengen kita tahu nih ya teman-teman ya, kalau kita bicara tentang K-pop itu kan nggak ada habisnya ya. Ini kalau kita ngomong idol secara umum ya, sebenarnya masyarakat Indonesia tuh kalau dikasih idol tuh mereka seneng banget gitu ya, karena banyak hal yang bisa mereka serap di sana, dari gaya hidupnya mungkin, terus juga prestasinya dan karya-karyanya gitu. Kalau mungkin era 50 kan Indonesia mereka tahun 45 ya. Oke. 50 tahun 50-an ke 60, 70 itu Indonesia booming Hollywood gitu ya. Kemudian era 70, 80 masuk Bollywood gitu ya, masuk ke bioskop Indonesia. Terus juga akhirnya masuk yang Chinese, kemudian ada Mandarin, ada Jepang. Nah, TVRI sendiri nih pemirsa, TVRI nasional khususnya dulu menayangkan series Ocean. Nah, ini semua pasti tahu ya. Jadi semua anak-anak yang wajahnya oriental dulu masih kecil dipanggilnya Osin. Karena ibu bapaknya suka nonton. Nah, sekarang Korea lah yang menghujami Indonesia ini. Oke, Sinta, apa sih yang bikin kamu sama teman-teman suka sama Korea? Itu dulu pertanyaannya. Suka sama Korea dari orang-orangnya sih. Pertama dari penampilan, visualnya. Iya dong, dari visualnya terus pertama. Terus budayanya. Oke. Kenapa budaya mereka tuh gimana? Budayanya apa ya? Bisa dibilang menarik gitu. Menarik banget sih. Tradisionalnya. Tradisinya itu suka ya. sih. Nah, sejauh ini yang bikin kamu kepengen ngebentuk gabung sama teman-teman bikin grup dance K-pop itu apa? Apa yang bikin kalian termotivasi? Yang bikin kita termotivasi. Sebenarnya kalau kita dance cover ini kan cover dari grup-grup yang udah ada ya. Benar. Ya kan, yang udah ada. Jadi kita mau, ini kita di Indonesia ya, bukan di Korea. Betul. Ya, kita mau adalah mengikuti gitulah. Iya. Jadi gimana kita membawakan dance cover yang bagus, betul, yang dari segalanya kita pikirin lah gitu. Jadi kalau misalkan dance cover itu apapun gerakannya dari si idol K-pop itu kita copy paste.
Menurutku nggak. Atau kamu tambahin lagi? Nggak. Kalau dance cover masuk ke kompetisi itu harus improve lagi? Improve lagi sih, dari intro, dari break dance Oke. gitu. Oh, kayak nyanyi aja sebenarnya ya. Kita pun mau cover lagu orang kan bisa bawain versi kita Iya, gitu ya. versinya kita sendiri sebenarnya. Oke. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang koreografi, saking semangatnya kesundul. Jadi kita bicara koreografi ya teman-teman ya. Mungkin juga sering bikin baik itu tradisi, yang modern. Biasa kan gerakannya terinspirasi dari gerakan alam, misalkan pohon melambai, ngelap keringet. Langsung jadi koreo, gitu ya. Itu kalau kalian inspirasinya dari mana gerakan-gerakan gitu? Tergantung sih, tergantung yang kita cover sebenarnya. Kayak aespa, kita terinspirasi dari aespa ya kita ngikutin cara pembawaannya, konsepnya dia gimana, iya kita ikutin dan kita improve lagi. Oke, nah ini nih teman-teman di rumah mungkin yang weekendnya dihabiskan nonton Korea, ya siapakah itu yang ada yang ketawa di sini. Nah biasanya tuh malam minggunya malah saya mager kemana-mana gitu ya, tapi beredarnya di dunia maya gitu ya, nonton gitu kan atau dan lain sebagainya. Kalau misalkan filmnya, kamu suka nggak film-film Korea? Oh suka banget dong, drakornya. Mantap. Apa yang paling kamu suka dari series drakor? Beda Judulnya. Paling favorit banget itu The Woman Strong Bungsun. Waduh, nggak nonton. Saya nggak nonton lagi. Ntar coba kita nonton. Itu cerita apa sih? Bikin baper gak sih? Jangan ditanya ya, banget. Itu berpengaruh nggak secara personal gara-gara suka nonton drakor, nontonin boy bandnya dan lain boy grupnya? Itu kamu jadi suka cowok-cowok yang oriental gitu nggak? Bener banget nih. Oh gitu ya, suka. Ada di sini stoknya, mau? Mana nih? Boleh nih. Itu produsernya. Bukannya oriental. Nah, oh iya benar juga. Jadi pengaruh ya sama kamu keseharian. Iya, pengaruh sih sebenarnya sama diri sendiri. Ada sih teman aku ya guys ya. Jadi dia tuh suka makan kan. Jadi street food gitu kan. Jadi dulu kan mungkin kita ngomong kaki lima. Sekarang street food gitu ya. Beli. Ngunyahnya pun kayak orang mukbang gitu ya. Iya dong, karena dia emang kepengaruh jadinya sama personalitinya ya. Oke, kalau boleh tahu nih, kamu berempat ya? Berempat. Oke, berempat ini terbentuknya tahun berapa? Kita Ailings itu terbentuk dari tahun 2022. Oke, tahun lalu ya? Ya, tahun lalu. Ya. Dan itu tanggal 7 Januari dan kita debutnya itu pada tanggal 26 Januari 2022. Ya. Wow, debut yang dimaksud ini kenapa jadi debut? Debut stage. Oh, ya, debut stage-nya, naik panggungnya. Ya. Oke, kalian pakai teacher nggak sih? Pakai coach nggak sih? Atau berempat aja gitu? Kita mandiri ya. Mandiri. Ya, kita mandiri. Nah, jadi teman-teman mungkin yang lagi suka jogging gitu ya, atau jalan-jalan aja sore-sore di taman kota gitu. Betul. Sekarang banyak loh anak-anak muda yang ngumpul ya, cewek-cewek sih terutama gitu ya, ngumpul terus pakai speaker gitu, mereka dance gitu, cuek aja gitu, toh juga melakukan hal positif gitu, dan kita juga senang ngeliatinnya. Nah mungkin hal-hal itu yang bikin mereka termotivasi, apalagi sekarang kalaupun kita bikin grup dance begitu, nggak mesti di stage ya, kita bisa syuting terus upload di channel kita sendiri gitu betul. Ya. Oke, mantap, Ailings. Oke, Ailings, teman-teman kamu seini nggak ya, segenerasi nggak dari segi usia? Iya, kita sama-sama 2003, yang tahun ini berarti 20 tahun. 20 tahun. Ya, keempatnya sama. Oke, dancer, udah gitu Korean style lagi. Berarti kalian nggak boleh makan sembarangan ya? Harus tetap slim gitu. Gimana tuh? Sebenarnya kalau kita sendiri ya makan sih. Makan dong. Saya juga makan biasa. Cuman diatur nggak nih? Kamu jangan gendutan dong. Ntar kita tampil gimana gitu nggak? Iya ada sih kayak gitu. Cuma diatur aja kalau misalnya kita mau ada lomba atau kompetisi, berat badannya turunin dikit gitu. God. Gagal deh aku direkrut ini. Banyak-banyak dikit aja gitu. Tahan perut. Oh gitu ya. Oh iya mantap. Tapi kalau nyanyi kalian oke nggak? Kalau nyanyi Korea? Kayaknya enggak. Dance aja deh gitu ya. Gitu. Oke, nah kita ngobrolin ini kalau kita bikin grup itu kan berarti terdiri dari banyak orang. Isi kepala juga macam-macam nih. Bener. Kadang yang satu mau ini, yang satu mau ini. Kamu maunya apa gitu? Itu pernah bentrok gak sih? Sering ya, kita sering berantem. Ailings tuh sering berantem loh. Oh iya. Oke.
Nah, jadi kalau misalkan udah berantem gitu gimana? Kalian meeting lagi atau sendiri-sendiri dulu, cooling down, terus rapat lagi, meeting lagi atau gimana? Kalau Ailing sendiri kan egonya kan masih tinggi-tinggi ya. Kita sering banget berantem, sering banget ini harusnya gini loh, ini harusnya gini, ini harusnya gini. Terus lagi satu, enggak, ini tuh gini gitu. Banyak cekcoknya. Terus kita diem dulu. Diem dulu, redain dulu. Abis itu baru kita omongin lagi, baru. Oke, nah gitu caranya ya. Gimana pun kan harus kompak ya. Mau kita ngeband, choir, terus K-pop dance gini kan kita melibatkan banyak orang. Gimana caranya biar tetap bisa jalan gitu. Pernah gak sih kalian ada yang pengen gimana kalau punya ide-ide baru gitu, tapi kayaknya kita stuck di sini aja dulu deh. Misalkan kalian ada yang mau bikin inovasi baru untuk grup dance kalian, atau mau ini aja dulu dilanjutin? Kalau untuk yang baru pasti kita selalu ada yang baru ya. Untuk saat ini sih kita masih stuck di sini aja. Kostum gitu-gitu siapa idenya? Kostum kita berempat sih. Kalau cover kan ngikutin dari grupnya sendiri Iya. Jadi kita ngikutin idolnya gitu. Iya, kita sebisa mungkin dari visualnya harus semirip mungkin. Harus semirip mungkin sih kalau kita ya. Oke, iya benar-benar. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi buat yang masih bingung harus ngapain gitu ya. Karena sekarang kan pemerintah juga mendukung banget industri kreatif, apalagi di Indonesia ini ya. Jadi gimana caranya Kemenparekraf ya itu menggaungkan banget bahwa gimana cara anak-anak muda ini juga harus booming. Gimana biar bisa seperti Korea. Jadi income negara itu nggak cuma dari hal-hal lainnya gitu ya, tapi juga dari industri kreatif. Salah satunya ya K-pop ini kita bisa tiru Korea Selatan. Nah, kalau misalkan kita bicara K-pop dance, itu yang mendominasi saat ini di Indonesia komunitasnya, itu perempuan aja atau sudah ada juga laki-laki? Oh, laki-laki juga ada, perempuannya juga ada. Oh, gitu. Laki-laki ada sih. Di Bali ada? Banyak. Oh, banyak ya? Banyak. Oh, tapi saya belum pernah lihat loh. Mereka biasanya beredar di mana kalau di Bali ini? Latihan-latihan tempatnya sama? Sama sih, di Taman Kota, di Alaya. Tapi kalau misalkan cowok-cowok itu nggak pede aja gitu ya, nggak gengsi ya untuk ngedance begitu ya? Enggak sih, karena kan K-pop itu kan nggak girl group aja ya, ada boy bandnya juga. Iya, dan gerakannya juga sporty ya? Iya, sporty banget. Sporty, nggak melambai-lambai gitu. Iya. Bener. Jadi kalau yang aku lihat sih ya teman-teman ya, kalau K-pop dance itu kan perpaduan antara hip hop juga ada di situ ya. Iya. Terus apa lagi? Salsa juga kadang-kadang ada juga. Salsa ada juga. Ada di situ ya. Iya, ada. Nah, itu kan sulit ya olah tubuh. Kau dan teman-teman memang punya basic menari? Kalau kita ada basic menari sebenarnya. Iya. Nari apa? Tradisional, nari Bali? Tradisional juga. Bisa ya? Bisa. Oke, mantap. Itulah orang seni ya teman-teman ya. Tradisional, modern dibabat semuanya. Nah, kita bicara tentang Ailings-nya nih. Ailings kan baru setahun lah ya. Ya, setahun 6 bulan lah. Ya, baru Iya, banget. baru kayak gitu. Nah, jadi apa aja yang udah pernah diikutin ajang-ajangnya sampai menuai prestasi? Kita masih di Bali ya. Iya. Ada event dari event kecil, event besar kita udah ikutin. Yang sebenarnya paling berkesan itu ada di sebut namanya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Bali Chongguk Festival itu dimana kita bersaing sama sanbe atau senior yang udah bagus banget, keren itu banget. Orang sini semua? Iya, itu orang Bali, dan ada juga yang dari luar Bali ya. Itu kita bersaing di sana, dan jurinya juga bukan orang Bali, tapi di luar Bali. Yang juri-jurinya udah memang orang Korea semua? Iya, emang sudah menjuri. Jadi mereka paham lah ya? Iya, mereka paham betul. Oke, jadi detail ngeliatin gerakan-gerakannya gitu. Benar. Oh iya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari Ailings-nya nih ya, oke, nanti kita tanya nih apa aja juara-juara yang udah mereka raih gitu ya. Kiblatnya nih, siapa idol kalian? Idol kita masing-masing. Ailings-nya, maksudnya Ailings-nya siapa yang paling sering di cover ininya? Grupnya? Kita kan baru 3 kali konsep ya, yang berarti aespa. 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 Aespa itu dari Korea Selatan juga ya? Iya, betul. Oke, lagunya apa sih yang paling hits mereka?
Paling hits Black Mamba sebenarnya. Waduh, Black Mamba. Black Mamba. Nah, kalau misalkan udah tahu gitu ya, itu salah satu lagu hitsnya, aku kasih challenge buat kamu gimana? Boleh. Dalam waktu 10 detik mampu nggak? Bisa. Atau 20 detik? 20 detik ya. Minta banyak kan. 20 detik. Coba sebutkan. Wow, biasanya kalau anak-anak yang idol gini, kalau saya dulu yang ngefans gitu sama idola tuh memang mantengin tanggal lagunya. Maksudnya di posisi keberapa minggu ini mereka? 1, 2, 3 gitu. Kamu sampai segitu ya nggak? Enggak sih. Oh, berarti aku aja yang aneh ya. Tapi kita kan pengen tahu gitu perkembangan idola kita. Yang request banyak nggak? Nomor 1 chartnya gitu misalkan. Nah, sekarang yang hits deh ya. Dalam hitungan 20 detik sebutkan 10. 10 nih. Banyak. Sanggup nggak? Ya, sama 10 hits Korea yang kamu ketahui. Silakan. 1 BTS. Ada aespa, Blackpink, Stray Kids, Teens, apa lagi ya? Apa lagi nih? Waktu terus berjalan. Blackpink, ya Blackpink ya kan. Apa lagi ya nih? Yang aku tahu nih. Yang cowok-cowok. Yang cowok-cowok. Yang cowok banyak nih. BTS. BTS, ya salah satunya BTS. Aku fans banget sama BTS. Terus Boy Next Door juga ada. Terus ada. Habis 20 detik. Ya habis ya. Oke, tapi kalau ngomongin dari yang kamu ketahui tadi itu banyak ya. Sebenarnya ya, apalagi kalau dicari-cari lagi di browsing BTS tuh salah satunya. Aku suka banget BTS, terus Blackpink ya udah pasti Blackpink ya. Itu sih. Oke, nah kalau kita lihat kan apa yang kita lihat di layar gitu ya, artis-artis Korea itu kan indah banget dari segi tampilannya, pokoknya menarik sekali sepertinya kehidupan mereka. Tapi kalau kita kulik, kalau kita browsing, kita cari tahu, ternyata kehidupan mereka sebagai seniman di sana tuh berat banget ya. Berat banget. Tuntutan sosialnya, mereka melakukan kesalahan dikit langsung blacklist kayak gitu-gitu. Blacklist langsung gitu. Oke, itu bikin kamu ini nggak sih ngerasa, aduh, takut gitu nggak sih kalau misalkan aku ntar jadi public figure, siapa tahu berhasil ya, sukses kompetisi-kompetisi kamu di kalangan kalian jadi terkenal, masyarakat umum jadi juga banyak tahu, followersnya nambah, ada nggak sih perasaan takut? Kalau takut pasti ada ya. Takut banget untuk nggak punya privasi. Iya, nggak ada privasinya. Terus apa-apa kita harus dituntut untuk sempurna ya di depan TV kan, betul, depan masyarakat lah ya yang tahu kita. Masyarakat dituntut harus benar. Apa ya, sempurna lah, perfect banget lah. Tapi yang kalian usahakan sekarang sebenarnya menuju ke sana loh. Iya kan? Tapi dijalanin aja dulu. Iya, kita jalanin gitu aja ya, dulu. berkarya aja dulu gitu ya. Nah, ini kan banyak tuh, ada Maeve. Ya. Apalagi tuh yang grup-grup yang di Korea selain aespa, Maeve apalagi? Ada apa? Kamu suka Maeve juga nggak? Aku suka banget sama Maeve. Itu gimana sih? Boleh ceritain nggak? Yang biasa kalian tiru dari performa mereka tuh apa? Kalau Maeve sendiri itu kan bukan orang asli ya. Itu AI. Iya, itu AI. Itu dia AI. Berarti sekarang udah macam-macam ya. Presenter udah ada AI, dancer juga. Kalau zaman dulu tuh ada animasi gitu namanya Gorillaz. Kamu tahu Gorillaz nggak? Tahu ya, angkatan kamu belum lahir kayaknya dia, Bo. Jadi dulu tuh ada grup band dari luar negeri namanya Gorillaz. Jadi dia itu vokalisnya animasi, gitarisnya animasi, penyanyinya beneran. Cuman mereka bisa tour juga, bikin world tour gitu. Jadi ya nontonnya mungkin LED yang besar gitu ya. Jadi kayak gitu sekarang AI mainnya. Ya, AI. Mungkin Maeve itu kurang lebih rasanya ngefans sama dia tuh kayak ngefans sama Gorillaz tadi ya. Itu gimana Maeve itu? Diceritain nggak? Kapan sih muncul ke publik sampai akhirnya kalian suka? Untuk Maeve sendiri itu kan baru debut juga ya. Baru ngeluarin 1 lagu juga gitu. Iya. Dan apa ya, kita suka sama Maeve itu dari pembawaannya dia, dari konsepnya dia. Makanya kita mau bawain itu. Susah nggak sih niru? Soalnya kan dia tuh gampang dibikin versi sempurnanya ya. Namanya juga bukan manusia dia kan. Kaku ya. Perfect banget. Dan juga tampilannya pasti perfect banget. Niruin yang perfect sementara kita manusia asli. Dia bukan. Sulit nggak? Sulit banget sih. Sulit ya. Kesulitannya di mana biasanya? Dari koreo, dari dia pembawaannya, masing-masing dari membernya itu kita juga lihat kan. Itu susah banget sih di kita. Tapi kita berpikir, oh ini bisa nih jadi versi aslinya nih gitu. Mewakili mereka lah. Benar, ya, jadi ada gitu. nih kita bisa kok jadi versi aslinya yang
manusia asli lah gitu. Oke. Susah ya niruin yang bukan manusia dan tapi kita bikin dia senatural mungkin gitu. Nah, kalau dari prestasi apa aja nih prestasi yang udah Ailings dapetin dari panggung ke panggung ini? Kalau prestasi pasti ada aja ya. Iya, apa aja tuh? Masih di event-event masih di Bali sebenarnya. Iya, nggak apa-apa diceritain aja. Kita dari awal debut itu kan bawain Aespa Savage, kita udah menang 4 kali dari 5 kali perlombaan. Ya, terus kita ada Aespa juga lagi Girls, itu kita bawainnya. Itu judulnya Girls. Iya, judulnya Girls. Savage itu juga. Iya, Savage itu juga. 4 kali perlombaan juga dan 4 kali menang juga. Iya. Mantap ya. Habis ini mau ada lagi nggak event yang mau kalian ikutin? Ada, kita ikutin di bulan September. Oke, di mana tuh, di Bali? Iya, masih di Bali. Masih di Bali. Ternyata kalau kita ngulik-ngulik di Bali ini banyak ya event itu ya? Iya, banyak event-event besar juga sebenarnya kalau di Bali. Bener. Yang bisa diikutin. Nah, ini salah satu yang buat ngembangin bakat ya teman-teman ya. Sekarang kan udah banyak tuh ya sekolah-sekolah talent ya untuk mengasah itu. Kalau dulu kan yang hits kalau anak-anak itu modern dance. Ini kan termasuk juga ya salah satunya ada ballet apa dipelajari. Sekarang Korean dance itu juga udah mulai masuk ya di sekolah-sekolah talent yang bisa dipilih sama anak-anak gitu. Eventnya juga macam-macam. Tapi nggak mesti grup ya. K-pop dance-nya bisa sendiri kan ya? Iya, saya pernah lihat solo. Iya, bisa solo. Nah, kalau solo itu mungkin nggak sih kita sebagai seorang dancer itu di challenge sama ininya dikasih lagu tanpa latihan, langsung gerakannya di panggung. Ada yang begitu ya? Ada, itu setiap event kadang ngadain yang namanya random play dance. Oh, namanya random play dance. Oh, iya. Gile, random play dance. Terus kalau kamu bisa begitu? Ya bisa sih. Bisa ya? Iya. Oh, jadi tinggal mikirin gerakan apa yang pas sama beatnya. Benar, sebenarnya dari diputerin lagu nih, kita naik panggung. Dari grup ini nih, siapa yang bisa maju gitu. Iya, benar-benar. Terus battle ada nggak battle dance? Kalau untuk K-pop sendiri belum sih aku. Biasa kan hip hop tuh ada battle. Hip hop iya ada. Kalau K-popnya belum. Iya, belum setahu aku ya. Keren banget sih guys. Gimana nih teman-teman di rumah, ada yang mau nggak belajar jadi dancer K-pop? Tapi harus pemanasan dulu kali ya. Ya nggak sih, kalau orang nyanyi kan pemanasan. Kalau misalkan itu juga apa pemanasannya biasanya? Kalau kita pemanasannya ya pemanasan biasa aja sih sebenarnya, dari peregangan gitu kan. Iya benar. Biasa. Peregangan udah gitu, langsung deh mulai gitu kan? Iya langsung mulai sih kita. Biasanya yang efektif itu gerakan-gerakan K-pop ini efektif diikuti anak usia berapa? Menurut kamu? Dari kecil sih. Udah mulai bisa ya? Karena aku lihat sekarang banyak banget yang anak-anak kecil itu udah turun solo. Bener. Iya, udah turun solo dan mereka menyiapkan itu dari dini gitu loh. Dan itu juga ini ya private. Aku lihat banyak juga tuh yang buka private untuk K-pop dance gitu ya. Banyak banget. Kamu mau nggak kalau jadi guru? Siap nggak? Belum siap ya? Iya. Oke, emang kalau jadi coach itu harus matang dulu ya? Matang banget dari segi pengalaman juga. Betul, ya. jam terbang gitu ya. Wah, keren banget nih. Nah, ini nih kan yang kita lihat mulai dari film nih, industri filmnya. Kan penyanyi-penyanyi Korea tuh ada juga yang sebagai aktor, aktris gitu. Kamu ada nggak idolanya di situ? Aku ada. Siapa tuh? Kim Yuna. Widih, Kim Yuna siapa cowok sih? Cewek. Iya, ketahuan banget. Oke. Kenapa kamu suka multi talent? Ya, multi talent, cantik deh visualnya ya, visual cantik, pinter. Terus dia juga aktor. Maksudnya dia main drama itu bagus banget. Iya. Kan ada ya artis K-pop gitu yang masuk ke aktor itu, ya ada yang belum lah. Belum begitu matang. Belum masuk gitu loh di ke hati kamunya. gitu. Iya. Iya ya, namanya kita mengidolakan seorang pasti kita cari yang pas banget gitu karakternya yang bisa kita tiru gitu kan. Oke. Nah, ini kalau ngomongin Korea-Korea nggak ada matinya. Saya masih inget ya era tahun berapa ya, 2000. Kamu lahir 2003 ya? Iya, 2003. Era modern sekali Anda lahir. Iya. Tapi perkembangan itu kamu harus tahu loh ya. Seperti apa sih perkembangan Korean pop di Indonesia? Coba di flashback. Pasti ini bakal jadi masukan juga sama grup kamu, misalkan dari style-style mereka dan sebagainya gitu kan. Kamu berempat ada keinginan gak sih pengen ke Korea?
Pengen banget ya kita berempat. Kalau ada pick me dong, pick me. Kalau Bawa ada kesana. ayo dong. Boleh nih, boleh gitu. Apalagi ketemu cowok-cowok Korea di Aduh. sana. Aku paling suka sama cowok Korea tuh yang iklan mie instan. Siapa sih namanya? Siwon. Oh, Siwon. Iya. Iklan mie instan. Iya, tapi Super cakep Junior banget. ya ya? Nah, Super Junior. Itu Super Junior udah bubar belum sih? Belum bubar ya. Tapi mereka masih udah mulai aktif. masing-masing ya. Ya masih aktif tapi ya masing-masing. Masing-masing. Belum bubar sih mereka. Iya, kayak gitu ya. Jadi pengembangan karirnya tetap boleh gitu. Kalian juga gitu ya di grup ya. Kalau misalkan teman kalian mau ada yang solo dance boleh? Boleh dong. Boleh ya. Silakan gitu. Ya. Oke. Nah, ini nih yang pengen juga anak-anak muda sekarang kan, terutama anak-anak ABG ya, yang masih kelas 5, kelas 6 SD tuh suka banget niru-niruin kayak gitu. Termasuk juga gaya berpakaiannya. Ini kan yang khasnya gini nih, celananya gombrong gitu kan. Gombrong tapi atasnya agak ngetat gitu. Nah, itu apa yang perlu diperhatikan agar kan nggak semua orang cocok tuh begitu ya kan? Kalau saya cocoknya celana pensil biar makin ramping gitu kan. Iya. Ntar dikira apaan gitu. Kalau kamu ada tips nggak? Gimana sih berpakaian K-pop yang good looking, tetap enak dilihat dan tetap secara sosial kita masih sopan lah di Indonesia gitu kan? Iya. Apa tuh yang pemilihan item-item K-pop? Apa yang harus diperhatikan? Sebenarnya kalau diperhatikan dari postur tubuh juga ya. Benar. Ya benar, dari postur tubuh. Kita harus mencocokkan, kita harus pakainya yang seperti ini nih, Iya, agar tidak terlihat seperti ini. Iya. Pandangan orang kan berbeda-beda ya, apalagi kita di Indonesia banyak orang awam yang belum tahu K-pop dan belum tahu budaya di sana juga kan, Iya, belum betul. tahu. Jadi kita menyesuaikan aja sebenarnya ya. Kalau misalkan fashion Korea yang booming sekarang tuh apa? Apa oversize atau apa seperti apa? Sekarang sih boomingnya oversize ya. Oversize tapi bawahnya mini gitu. Kaosnya itu pendek tapi oversize gitu ya. Ada juga yang oversize, maksudnya oversize kaos Panjang gitu, emang. panjang gitu. Oke. Ada. Dan itu nggak masalah ya buat kamu yang badannya langsing pakai Nggak yang oversize. masalah, itu malah kelihatan keren sih menurut Oke, aku. dan Ya, bebas bergerak gitu. betul. Oke, mantap. Nah, kalau kita bicara ke unsur lainnya dari Korea ini ya, misalkan foodnya, makanannya. Nah, ini kan banyak variannya gitu ya. Pengen nyobain ini, pengen nyobain itu. Kalau misalkan kamu sendiri dalam keseharian juga harus Korea banget nggak sih? Makannya atau apa gitu? Kalau aku nggak sih. Enggak ya? Nggak. Cukup di panggung aja? Cukup ya di panggung aja sih sebenarnya. Nggak sih. Oke. Nah, soalnya gini ya teman-teman ya, di anak-anak usia SMP, SD itu kan masa mencari jati diri ya. Kadang-kadang mereka ya begitu, membuat karakter itu memang in real life gitu ya. Aku harus seperti ini dong, kayak idola aku dari cara jalannya, cara make upnya dan lain sebagainya. Nah, kita balik lagi ke Ailings-nya nih. Ailings, kalian ngumpulnya seminggu berapa kali buat latihan? Kita kalau misalnya ada kompetisi itu seminggu bisa 6 kali. 5 Oh, kali hampir tiap gitu. hari ya? Iya, hampir tiap hari sebenarnya ketemu mereka ya. Iya. Terus latihan, meeting, gerakan-gerakan apa gitu. Kalau kita itu dari minutes waktu juga ya, karena kita masing-masing kerja. Dari rumah itu kita udah nyiapin dan apal koreonya. Oh. Iya, udah apal koreonya, nanti ada salah satu nih. Salah satu ada untuk temen. Oke. melihat detail ya, melihat detail kita apal dulu nih, baru kita benerin detailnya. Itu cepet kok menurut aku kalau kayak gitu. Cepet lah buat kalian yang memang punya bakat. Kan ada nih orang yang pengen aja gitu, tapi bakatnya nggak di sana sebenarnya gitu. Itu susah nggak sih buat belajar? Berapa lama orang yang tidak berbakat di dunia K-pop hanya sekedar tertarik untuk mempelajari itu? Berapa lama belajarnya biasanya? Kalau misalnya dari gini sih aku lihat harusnya niatnya itu lebih besar ya daripada Apa? daripada kita bisanya gitu. Niatnya dulu harus besar banget. Setelah itu Walaupun baru bakatnya bisa, kecil walaupun gitu. bakatnya kecil, karena dari niat itu bisa besar kita. Hasilnya besar, gitu. benar. Oke, tapi kan kalau K-pop itu gerakan dance-nya kan lebih ke sporty ya, enggak yang mendayu-dayu gitu, penuh liukan, enggak kayak tradisional dance gitu. Iya, benar. Apakah perlu kelenturan juga? Iya, perlu dong. Perlu ya? Perlu banget kelenturan. Kan untuk K-pop juga kan ada beberapa konsep ya, banyak konsepnya yang Konsep apa memerlukan aja? kelenturan. Ada yang
vibes-nya kuat, ada yang harus cantik, ada yang harus lentik, kayak gitu. Banyak. Kalau kalian mengusung konsep apa? Kita vibes-nya kuat ya, yang strong. Gitu. Wah, ada vibes-vibesnya gitu ya? Iya, ada banyak. Berarti kalau yang strong kalian harus bisa salto, kayang gitu nggak sih? Roll, back roll. Tapi kan harus bisa loh salto. Bener Iya kan? Iya, tolak peluru, lempar lembing. Nggak ya? Ngapain sih mau jadi atlet emang? Atlet dong, Iya. Oh gitu ya. Berarti lama juga nih belajar buat aku yang tidak punya bakat gitu ya. Ya agak lama. Ya udah deh, nggak jadi. Ayo dong. Aku yang lain aja deh. Oke. Nah, kan gini, nggak semua orang paham bahasa Korea. Kamu ngerti bahasa Korea? Kalau aku dikit-dikit paham ya. Paham sih. Oke. Nah, kan kalau ini deh bahasa Inggris aja dulu gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan bahasa internasional, semua orang ya bisa dibilang paham ya, walaupun persentasenya beda-beda. Ada yang paham banget, ada yang nggak fasih gitu. Tapi kalau dengerin lagunya bisa enjoy, karena ya dikit-dikit ngerti. Misal lagu siapa ya di luar negeri ya contohnya ya. Siapa ya, banyak deh pokoknya. Misalkan Michael Surok. Ya elah, Michael Surok. Tahun berapa sih saya lahir? Kan tahu kan Michael Surok? Nggak tahu saya. Kan ketahuan saya umur berapa. Taylor Swift baru tahu. Oh iya, Taylor Swift deh. Saya kan langsung kepikiran playlist di Spotify yang 90s. Baru dengerin soalnya tadi. Oh iya, Taylor Swift deh ya. Taylor Swift. Kan ya dikit-dikit ngerti lah, walaupun dia kadang ngomongnya gitu, nggak jelas spellnya apa. Bener. Tapi aku bisa enjoy. Nah, Korea sama sekali tuh aku nggak ngerti gitu. Kalau kamu? Kalau aku malah Inggrisnya nggak ngerti. Maksudnya bukan nggak ngerti ya, maksudnya kurang gitu loh kalau aku. Tapi kalau Korea kamu paham memang? Paham sih, ya. Dikit-dikit paham lah. Malah kalau misalnya aku ngapalin lirik nih, dari lirik. Kalau Inggris aku lama. Oh gitu? Iya, kalau Korea cepet. Oh, karena kamu suka. Ya itu makanya. Karena kayak yang kamu bilang tadi ya, niatnya untuk pengen tahunya juga besar. Bener-bener. Oh gitu. Karena kan ada orang kalau enjoy the musicnya tuh karena nadanya yang enak didengar, beatnya, liriknya mah bodo amat apa aja. Tapi kita harus paham juga loh, jangan artinya nggak enak lah. Judulnya yang kayak gitu kan judulnya sih I miss you gitu ya, nge-tag orang itu tuh artinya nggak enak. Aduh, nggak tahu liriknya sih. Gitu-gitu. Iya bener-bener. Oke. Nah berarti kamu tertarik juga untuk mempelajari budaya Korea ya? Iya, tertarik banget. Tapi itu beda tipis loh sama Jepang. Nada bicaranya juga wang gitu kan. Mirip ya? Kalau menurut aku nggak mirip sih. Oh enggak ya? Nggak tapi mirip, beda sih. Pakaian tradisional juga mirip dikit sih. Mirip ya kalau ya kalau Jepang mirip sih. Mirip ya. Tapi kamu bisa bedain ya? Bisa dong. Kalau dikasih cowok satu Jepang atau Korea bisa bedain nggak? Bisa dong. Oh, kalau bisa, cowok aja cepet ya ibu ya. Bisa dong. Dasar. Agak beda ya. Oh gitu ya. Apa sih vibesnya bedanya di mana? Apa ya Kak? Kalau misalnya aku kalau Chinese aku bisa bedain mana Korea mana Jepang bisa aku bedain. Tapi kalau Jepang sama Korea aku susah loh bedainnya. Kamu bisa? Dari fisiknya? Dari fisik bisa. Bisa ya kan? Ya kadang agak celang nih matanya gitu lihat dia. Iya benar-benar. Oke, memang dua budaya ini agak sulit dibedakan ya pemirsa ya. Kalau kita ngeliat cuma sepintas gitu. Nah kalau kita udah mencintai gitu kan kita bisa membedakan saat itu. Aku juga suka tuh. Aku follow salah satu family, Kimbap Family, tau nggak? Kimbap Family. Yang orang Bogor nikah sama orang Korea. Yang mana itu? Gak tahu gue. Yang mana itu ya? Ada. Jadi dia suka bikin vlog-vlog gitu kebudayaan di Korea kayak gimana, anak-anaknya ada lucu-lucu meski kecil-kecil. Nah itu Kimbap kalau nggak salah family. Tahu. Nah itu aku suka lihat di situ sih tradisi mereka di Korea seperti apa. Menarik kalau kita lihat. Di Korea. Iya. Cuma lagi pulang kampung sekarang lagi di Bali mereka. Kemarin saya ketemu lagi di Ubud. Ya mereka seru banget sih ngelihat gimana sih dua budaya ini bisa menyatu gitu ya. Kalau kita public figure kita kan ada yang nikah sama orang Korea, mau di Ayunda ya. Iya, mau di Ayunda. Kamu mau nggak kayak dia? Mau banget dong. Punya suami orang Korea. Ayo dong apa? Ayo dong. Kan sudah jodoh aku orang Korea ya kan. Nanti ibu log out dong dari Indonesia gimana? Nggak apa-apa. Nggak, tapi saya masih mencintai. Oh ya harus dong, harus cintai. Nah kamu gini nggak? Gimana caranya ngasih tahu anak-anak muda sekarang daripada nongkrong nggak jelas, main sosial medianya juga ngelantur kemana-mana. Syukur-syukur kalau main sosial medianya bermanfaat gitu ya. Gimana caranya ngumpulin niat buat mengasah hobi di bidang dance ini?
Kalau Mulai dari mana dulu nih gitu? dari mana dulu? Dari sukanya dulu, dari niatnya dulu. Iya, kalau kita udah ada niat, besar banget niat kita, walaupun kita nggak bisa ya, walaupun kita nggak bisa, pasti bisa kita jalan. Akhirnya bisa. Akhirnya pasti bisa gitu loh. Daripada kita, itu kan hal yang positif ya, bukan negatif ya. Itu Benar. hal yang menurut aku sangat-sangat positif Iya, daripada betul. kita apa ya, nggak ada kegiatan juga, terus kita cuma nongkrong, Ngelantur nggak jelas gitu. nggak ada prestasinya gitu Kalau kan. zaman dulu ya teman-teman ya, kita kan kalau misalkan pengen dapet prestasi, itu biasanya dari akademis, ya lomba apa olimpiade sains lah, fisika, kimia dan lain sebagainya, matematika. Terus kalau misalkan non akademisnya olahraga, menyanyi. Sekarang banyak, ya Sekarang kan? banyak banget. Dan prestasi tuh bisa dilihat dari jumlah followers, ya kan? Iya, benar. Dari sana kita bisa cari uang dengan adanya endorse, kemudian kita bisa menyebarkan hal-hal positif, pesan-pesan positif di media sosial kita. Nah, semuanya tuh bisa jadi profesi. Food vlogger, Iya, ya kan? food vlogger. Ini kelihatannya Banyak makan kan? terus gitu, tapi dia dapat uang dari situ. Jadi prestasi sekarang tuh udah mulai luas cakupannya. banget. Kau masuk mulai dari lubang yang mana nih? Sebagai seorang dancer, vlogger, food vlogger atau apa gitu. Nah, ini dia nih. Untuk kalian Ailings ya, nanti project lainnya apa? Kamu mau berkolaborasi mungkin sama yang komunitas dari cowok gitu kan? Ada tuh katanya banyak. Atau gimana? Ada niat kolaborasi nggak? Kalau kolaborasi ada banget niatnya ya di sana. Kita juga ada diajakin sebenarnya Oh, ya, diajakin. ya ada. Kalian mau nggak? Kita untuk saat ini belum sih. Mau belum? Kenapa sih nggak diambil aja tuh kesempatan kolaborasinya? Saya mau, cuma kita masih berempat masih pengen besarin nama Ailings. Oh. Iya, belum mau masuk grup ini, belum. Iya. Pengen berempat aja Ya, dulu. pengen berempat dulu, besarin nama Ailings dulu gitu. Oke, wih keren nih teman-teman ya. Kalian mau bikin grup apa? Grup lawak? Boleh loh. Itu sekarang juga, juga di seni tradisional sekarang kan udah mulai banyak tuh, misalkan kayak di pesta kesenian Bali gitu ya, Bali Jani itu mulai ada lomba-lomba grup ya, kalau kita bilang secara umum namanya grup lawak kan, kayak drama gong apa yang mereka di dalamnya ada lucu-lucuan. Itu sekarang udah mulai regenerasi ya ke anak-anak muda gitu ya. Jadi sekarang seni tradisional, seni modern semua sudah ada fasilitasnya, tinggal gimana kita memanfaatkan tempat itu gitu guys. Benar. Oke, ini apa lagi yang akan kalian lakukan dalam waktu dekat selain lomba yang September nanti ya? Persiapan lomba udah sampai mana? Udah hampir 90% lah. Oh ya. Berapa durasinya yang akan kalian bawakan? Durasinya kita cuma 4 menit ya. Oh, kayak satu lagu aja gitu ya? Satu lagu. Ya cuma diimprove aja sih dari intro dance gitu. Oke, nah ini satu lagu, udah gitu kalian cover, itu cover juga apa bikin sendiri yang ini? Cover. Oh, cover. Iya, cover juga. Oke, nah ini menarik deh teman-teman ya. Jadi buat yang mau lomba nanti K-pop dance gini, yang perlu diperhatikan adalah selain gerakan, penilaiannya adalah meliputi fashion juga. Iya, makeup. dari visualnya, dari lagunya, dari konsepnya. Konsep sih paling penting sebenarnya. Oke. Memenuhi kriteria atau tidak gitu ya. Secara fisik ada ini ya nggak sih? Ada orang-orang yang bagaimana saja yang boleh menjadi K-pop dance? Yang agak cabi gitu boleh nggak? Ya boleh dong, semuanya itu boleh. Karena looknya, nggak ada batasan sih karena sebenarnya. looknya biasanya yang aku lihat itu ya orangnya ya kayak kamu gini, bodinya rambutnya nggak panjang, gitu kan, kurus, tinggi gitu. Jadi nggak ada dong yang nggak ada kok batasannya untuk berkarya, kan nggak ada batasannya sebenarnya kan. Yang penting kita percaya diri dan mampu membawakan. Iya, dan mampu. Sebenarnya dance juga soal ketekunan sama kepercayaan diri ya. Iya benar. Untuk kita di mana di atas panggung ntar, gimana cara kita pembawaannya gitu sebenarnya. Apa pengalaman nggak menyenangkan selama manggung? Pernah nggak? Pernah. Apa tuh? Ditimpuk nggak ya? Bukan. Apa tuh? Dari apa ya, internal sih sebenarnya. Oh ya. Apa? Dari internal.
Kemarin sempet nih kita berantem gitu. Oh ya? Berantem. Mau manggung berantem? Ya mau manggung nih, udah mau naik panggung kita berantem gitu. Oh my god, di atas panggung aja sekalian berantem. Di atas sparring. Dan itu buat kita di atas panggung itu nggak maksimal. Moodnya terjun bebas dong ya? Iya terjun, gitu. Yang awalnya gini, jadi Oh my gitu. god, biasanya gitu-gitu tuh apa sih yang bikin kalian berantem? Padahal kan udah konsep pasti udah mateng, orang tinggal naik panggung, apalagi yang diributkan. Nah itu sebenarnya itu kita ada miskomunikasi ya waktu itu. Oke. Ada miskomunikasi, jadi kita satu sama lain berantem, emosi, iya baru naik panggung jadi jelek. Itu sebenarnya nggak bagus ya. Iya dong. Benar-benar nggak bagus. Jadi kalau bisa itu diselesaikan setelah kita manggung. Itu diselesaikan setelah Harus kita manggung. segera diselesaikan biar nggak berlanjut ke panggung berikutnya lagi gitu. Bener, itu harus diselesaikan di sana. Bener. Jangan sebelum naik panggung ya gitu. Nah itu tuh kalian tapi belum ada manajer ya? Kita nggak ada, kita berempat. Oke, kalau ada manajer mungkin udah tuh di sana kalian dimarahin. Mungkin ya kita kayak selesaikan gitu. Iya benar-benar. Oke, nah ini dia hal-hal yang bisa kita ambil dari grup iLinks ini ya teman-teman ya. Walaupun baru setahun, mereka pengalamannya udah banyak. Ya, event-event juga kita harus teliti ya. Pengen harus benar-benar tahu. Kamu biasa info kayak gitu tuh dari mana? Kan lomba-lomba begitu nggak kayak lomba mancing yang dipasang baliho di pinggir jalan. Ya, ikutilah lomba memancing di air keruh. Kalau itu kan jarang begitu ya. Denger ngupingnya dari mana sih ada lomba-lomba dari Instagram sih kita. Terus banyak juga kita di DM ya. Oh, dikabarin langsung. Biasanya banyak kok event-event yang nge-DM grup-grup gitu buat ngikutin acaranya dia itu udah. Bisa. Di DM bisa gitu. Kamu apa sih nama Instagram? Ada sosial medianya nggak untuk iLinks? Ada. Apa? iLinks DC. Oke, @iLinks. iLinks DC. Oke. Oke, @AELYNX DC. Iya. Nyambung aja gitu. Nyambung aja. Oke, di follow di sana di follow ya. Yang logonya seperti ini. Oh, apa tuh? Ini. Kayak logo tepung terigu. Segitiga. Dong bun. Ya segitiga dong bun. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, ya tepung ini ya. Iya dong. Tapi tepung itu ada filosofinya loh. Bisa dibikin apa aja. Jadi fleksibel gitu ya. Banyak yang suka gitu kan. Oke. Nah mantap ya. iLinks ini adalah terdiri dari anak-anak muda yang kreatif. Pastinya ya, dan dia punya semangat juang yang tinggi. Itu yang harus dicatat teman-teman ya. Dan yang namanya prestasi tuh nggak datang dengan sendirinya. Gimana caranya kita mencari kesempatan, ya kan? Karena kan kadang lomba tuh diem-diem aja loh, dia nggak ngabarin tahu-tahu aja ada lombanya dan ternyata nggak main-main gitu. Nah ini harus ketelitian kita satu sama lain dan membagi waktu. Benar, harus aktif juga kitanya. Nah aktif bener. Nah kalian ini berempat kan nggak cuman ngedance doang nih kerjaannya, ada kerjaan lain, urusan lain. Masing-masing personal membernya iLinks nih ngapain aja kesehariannya? Untuk sekarang kita kerja ya. Oke, kerja di bidang masing-masing. Ya, sama-sama. Sama sih di bidangnya sebenarnya. Oke, bidang apa? Fashion? Perhotelan kita. Oh, pariwisata. Iya, kita pariwisata. Anak pariwisata dong. Banyak harusnya tahu event-event anak pariwisata itu. Iya kan? Oke, gimana ngatur waktunya? Pariwisata itu kan biasa ada libur loh. Orang liburan kita kerja ya kan? Itu gimana ngatur waktunya? Kalau kita ngatur waktunya itu kan memang banyak banget kita yang bentrok ya. Kita juga harus saling mengerti juga. Kalau misalnya waktu itu benar-benar berharga banget buat kita. Apalagi kita yang kerja gitu berharga banget. Jadi kita nggak sama sekali nggak ada mikir untuk buang-buang waktu. Apalagi kalau misalnya mau kompetisi harus kalau bisa seminggu full kita ambil. Oh, maksudnya latihannya seminggu. Latihan. Luar Dari biasa. Misalnya kita ada yang pulang jam 9 ya kita latihannya jam 9. Oh, benar-benar nyempetin ya? Iya, harus nyempetin. Pokoknya nggak ada kata kemalaman besok aja, tahu-tahu besok nggak bisa lagi. Wah, itu repot ya. Itu repot. Jadi kalau bisa sekarang kenapa enggak gitu. Ya, ayo gas gitu ya. Oke, nah ini dia pemirsa ya, membagi gitu ya. Membagi apa? Waktu gitu, karena 4 orang ini urusannya beda-beda. Yang satu kesini belum urusan keluarga gitu ya. Nah itu manage waktu, terus manage pikiran, itu yang benar ya. Nah ini kan kalian sebagai girl group gitu ya, juga pasti butuh manage keuangan gitu. Karena kan kalian berdiri sendiri nih, belum ada manajemen. Itu biasanya gimana sih caranya biar kostumnya oke, kompak? Itu patungan atau gimana biasanya?
Kalau kita Atau ada sponsor endorse? nggak ada sponsor dan kalau mau boleh aja. Boleh ya. Kalau Ailing sendiri itu kalau misalnya ngeluarin uang itu pasti kan di kostum ya. Iya benar. Kostum. Jadi kita lihat dulu kostumnya, terus kita tanya ini di harga berapa ya gini-gini. Apakah masih masuk di kantong kita gitu Bener, kan? budget oke. Masih masuk di budget kita. Kalau misalnya masuk, oke kita buat, kita pasti ada diskusi masing-masing bergrup Betul. ya. Pasti ini di harga segini loh guys, ini harga di segini, kalian mau atau enggak? Kalau misalnya satu keberatan ya jangan. Gitu. Oh iya, itu harus juga kompak tuh. Jangan sampai 4 oke, 1 enggak, yang satu terpaksa ikut. Iya, itu malah nanti renggang, lama-lama keluar, repot juga nyari repot. member baru ya kan. Repot banget. Nyari member baru tuh repot loh. Yang ya sama juga kalau ngeband ya, kita kan kadang ada tuh band yang enggak ngajak pemain drum asli, jadi additional player gitu. Jadi siapapun bisa di posisi itu yang mau nanti. Karena memang sulit nyari yang satu frekuensi. Itu susah ya? Susah, kita berempat aja susah ya. Kadang pertama kali ketemu juga susah banget ya kita nyatuin gitu. Ketemunya di mana sih kalian? Kita ketemunya di komunitas. Kalau aku sama member lagi satu itu udah satu sekolah. Oh, dari SMA. Terus lagi 2 ini kebetulan kembar ya. Oh, kembar. Jadi sepaket dah tuh direkrut. Sepaket dia dah. Mau nggak nih? Ayo ikut. Iya. Oke, jadinya gabung deh tuh. Oke. Nah, Ailings kemudian yang kiblatnya adalah ke aespa, ya. Sebenarnya kalau aespa itu se-booming Blackpink nggak sih dia? Kalau Blackpink nih kenapa kayaknya masuk ke semua kalangan? Apa menurut kamu perbedaannya dengan aespa? Dari lagu ya, lagu itu kan bener-bener apa ya? Di telinga itu kan yang enak yang mana sih gitu kan. Itu kalau Blackpink lagu sama vibes-nya dia sih. Bener-bener. Kalau vibes banget. Yang laku di dunia ini apa? Yang kuat atau yang kayak kamu bilang tadi apalagi tuh vibes-vibesnya? Tergantung sih, memang semuanya laku lah Kak. Banyak banget yang ada yang cute, yang imut, ada itu aku sebutin ya. Ya, boleh enggak apa-apa. IVE itu kan pembawaannya imut ya, maksudnya terus harus cute gitu yang dia jual itu adalah keimutannya begitu ya, sisi imutnya kan. Konsepnya dia. Iya, konsepnya Kalau kita ngomongin kayak dulu kan sempat di era 2000-an, mungkin kamu tahu juga ya. Itu di Indonesia tuh pada lomba-lomba bikin girl band. Girl group ya, kayak Cherry Bell. Iya, aku suka dulu. Cherry Bell aku suka. Itu kan yang dijual keimutan mereka kan. Maksudnya cute lah gitu, pakaiannya cute, fashionnya cute. Terus ada juga tuh yang apa tuh ya, udah bubar juga itu. Bling. Oh ya, aku tahu Bling. Suka banget terus aku dulu. Yang dibikin sama Kevin Aprilio siapa? Girl, aku lupa lagi yang ada, lupa deh namanya siapa. Ada Smash kan juga dulu. Smash ya. Sekarang udah mukbang tuh si Akang. Rafael ya. Udah pakai sarung sekarang ya. Nah kayak gitu ada Smash gitu. Itu kan mereka masing-masing punya konsep sendiri. Yang dijual gitu kan. Kayak kamu bilang tadi, yang ada yang imut, ada yang sporty, ada yang ya gitu deh. Mungkin Cowboy Junior juga ya. Cowboy Junior. Walaupun sekarang tinggal berempat. Namanya Cowboy aja ya. Apa sih namanya sekarang? CJR ya. Nah itu kan berangkat dari dulu juga sudah ada boyband gitu di Indonesia. Cowboy namanya. Cowboy zaman dulu. Dulu banget belum lahir. Masih di awang-awang kamu. Gitu. Oh belum tahu dong gitu. Kalau Cowboy Junior tahu. Saya aja masih balita waktu itu. Cowboy. Jadi zaman dulu tuh sudah ada sebetulnya, konsepnya sebenarnya sama ya. Cuman sekarang polesannya lebih dahsyat gitu. Kalian jual apa? Jual dalam artian yang suguhkan ke publik. Sportinya kita yang kita lihatkan ke publik itu kita pembawaannya harus kuat. Kita kuat. Kuat ya. Ya berarti kayak sporty lah ya penampilannya. Tegas. Iya, oke. Dan mukanya harus sadis gitu ya? Kan kadang minim senyum kan? Enggak dong. Cool gitu, cool. Iya, betul. Ya cool maksudnya. Kalau yang cute itu ya memang dia cengang-cengengnya, senyum gitu kan. Nah itu harus dijaga moodnya berarti. Lagi bete kalian harus tetap senyum karena yang dijual adalah sisi imutnya.
Oke. Nah, ayo dong cerita lagi girl band yang ada di dulu sih nyebutnya girl band, sekarang girl group ya. Ya, girl group. Di Korea yang menarik sebenarnya yang kita perlu tahu sejauh ini yang kita banyak tahu cuman Blackpink aja. Mana lagi nih? Banyak banget ya dari generasi 1 sampai 4 itu banyak banget. Oh, nah itu ada gimana sih generasinya. maksudnya generasi-generasi soalnya di situ juga ada JKT48 ya. Itu udah generasi berapa ada adik temanku juga masuk JKT48 cuman sekarang masih nggak ya aku nggak tahu. Itu dia bilang itu generasi keberapa gitu. Dia cari yang muka-muka oriental. Nah, itu gitu juga di luar di Kalau di Korea. Korea yang setahu aku generasi 1 itu kan dari grup-grupnya misalnya SNSD. Nah SNSD ya. itu kan Terus generasi kedua deh atau pertama ya. maksudnya kalau ada lagi generasi selanjutnya namanya sama tapi orangnya beda-beda gitu. Enggak. Terus gimana? Bukan dia tuh bukan gini apa satu konsep gitu enggak. Uh-uh. Ini tuh kayak beda-beda grup. Cuma ini generasi pertama. Gelombang pertama namanya SNSD yang populer. Iya, ada yang populer, ada SNSD, terus misalnya yang ketiga ada BTS, ada Blackpink gitu. Yang paling banyak itu yang di generasi itu ya? 2. Generasi ketiga. Iya, ketiga banyak. Generasi keempat banyak banget sih sekarang juga. Apa aja tuh contohin di generasi keempat? Maeve juga masuk generasi 4. Terus apa ya? Apa lagi ya? IVE mungkin. IVE oke. Iya banyak banget kalau kita mau ngulik-ngulik. Agak bingung ya gitu. Oke. Nah, ini kalau sebenarnya mau bicara tentang ini tuh yang menarik, saya pengen coba nonton ya. Itu selain girl groupnya adalah film. Aku takut nonton Korea tuh. Takut baper. Takut pengen lagi. Makanya ya teman-teman kita nih di TVRI sekarang itu selain nonton drakor, juga nonton dragong, dramagong. Pelestarian budaya tradisional ya. Nah ini juga modern tradisional harus sama-sama ini ya lestari sama-sama jalan. Termasuk juga seperti Sinta dan teman-temannya. Teman-teman kamu siapa aja namanya? Ada Nara, Caca, sama Ame, Sinta. Iya. 4 orang ini harus tetap kompak, berprestasi dan menginspirasi. Jangan lupa follow Instagram mereka @ailingsdc. Iya. Instagram kamu apa? Aku Sinha_21. Oke, @sinha_21. Nah, nanti cari tahu deh itu personel-personel yang lain di situ siapa apa tuh. Boleh sekalian follow, ya kan? Oh ya, sekalian follow nama-nama followers. Oke. Dari perbincangan kita yang menarik ini ya tentang K-pop, ada dong pesan kamu sama teman-teman di rumah. Gimana caranya untuk mengasah bakat biar tepat sasaran dan menuai prestasi, Sinta? Silakan. Untuk harapannya lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali ya menurut aku. Kalau misalnya aku di bidang dance juga kan, memang banyak orang awam di luar sana yang belum mengerti dan mungkin dia memikirnya itu negatif ya. Sebenarnya itu benar-benar positif sih. Aku juga beruntung masuk ke dunia dance karena itu positif, bawa aku ke arah yang punya prestasi gitu. Oke. Harus apa ya? Pokoknya ke arah positif aja sih. Kalau dance itu. Iya benar. Jangan memandang sebelah mata. Jangan. Kadang orang memandang tuh sebelah mata. Ini ngapain gitu. sih gitu. Ini justru seperti yang saya bilang tadi, ada celah-celah baru yang tercipta di era digital ini ya. Salah satunya adalah dengan cover dance, itu bisa menuai prestasi dan ada ajangnya juga gitu ya. Oke, makasih banyak ya Sinta udah share di sini sama teman-teman kita di podcast TVRI Bali. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua dan pastinya kamu lebih semangat lagi ya dance-nya ya. Dan nanti kalau ada hasilnya lagi kita undang lagi. Mudah-mudahan udah skalanya udah internasional gitu ya. Oke, makasih banyak Sinta. Salam buat teman-teman yang lain di Ailings ya. Nah teman-teman semuanya, itu tadi obrolan kita dan kita menarik sekali kali ini ya tentang Korea. Oke, jadi nggak cuman makanannya, nggak cuman dance-nya, make-up-nya, fashion-nya, semua sekarang ya kiblatnya ke Korea. Buat kamu yang belum nyobain seperti apa sih Korean style itu dari segi dance dan lain-lainnya, cobain. Siapa tahu ini bisa jadi referensi yang menarik buat kamu bergaya dalam keseharian atau bahkan menuai prestasi seperti Ailings ini. Oke, akhir kata aku Yuni Trusadewi dan juga Sinta pamit dulu. Terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast TVRI Bali. Turn on. Bye-bye.